Pokoknya garger guyon selawatan ngalor ngidul sing ora jelas rame yang penting ngaten jare pikirnya ngaten nih. Tapi ini gara-gara panitia iki ono ditulis dokter bareng padha karo liyane kan ising kok. Nggih. Ya mosok dokter ceramah guyon tok ora jelas apa sini kok ngisin-ngisin nggih. Nggih. Ya wis akhire kula rada serius sekedhik. Mangke ibu-ibu nek ngantuk tilem mawon mboten apa. Mboten apa-apa Bu. Mangke enten gilirane piyambak. Mangke enten bagian goro-goro. Bagian apa? Goro-goro. Nggih mangke enten piyambak. Niki tak serius-serius nggih. Monggo sing pengin ngantuk-ngantuk mboten apa biasa tiyang niku ngaji ya kadang-kadang nek jiping, ngertos jiping. Jiping niku biasane sambil jinder. Ngajine karo nyender. Bar jinder terus jintuk. Ngajine karo ora apa-apa sing penting aja jiler. Apa gue? Orang itu hidup 2 kali, mati 2 kali, Pak. Ini mangke kaitannya dengan masalah haul. Bu, jenengan pun nate mati napa dereng? Dereng, oke. Dereng nate mati nggih? Dereng. Mangke kan jenengan yakin mati ping kalih. Nggih to? Mangke menawi jenengan sampun gesang ngaten iki lak bakale mati. Nek jenengan matur dereng nate mati, berarti nanti ketika mati itu mati yang nomor berapa? Setunggal. Mati pertama. Oke. Terus gesang niku nggih ping kalih. Niki jenengan iki gesang nomor pinten? Gesang nomor pinten? Setunggal. Berarti nek iki teng donya niki gesang nomor setunggal, mangke mati bakale gesang malih nggih. Gesange malih teng pundi? Teng akhirat. Nek wis gesang teng akhirat, badhe kiamat iku pun mboten mati malih. Sing mlebu neraka ya ora mati, sing mlebu swarga ya ora. Dadi niki urip pertama, urip ping kalih mangke teng akhirat. Mun centang selesai masalah urip paham nggih? Wis ora ana masalah. Wis jelas to? Iki mak urip pisan, nggo urip pindho ten akhirat. Saiki mati niki sing mau sing ganjel. Niki jenengan pun mati dereng mau? Dereng. Berarti nek bakal mati urip mati sing nomor pira? Setunggal. Lah sing nomor loro kapan? Lah iya, misalkan bakal mati, terus besok nang akhirat urip, terus mati ning meneh kapan? Hah? Boten ketemu to jawabannya. Iki berarti jawaban jenengan dereng nate mati iki iso dadi salah lho. Mungkin salah. Kok salah Pak? Pancen aku durung tau mati. Oke. Nek boten apa-apa jenenge diskusi nggih. Nek dokter kan modelnya diskusi. Bu. Mati karo urip dhisik endi? Mati karo urip niku dhisik endi? Dhisik urip. Berarti bar urip ndok karo ayam dhisik endi? Dhisik ndok. Lah ndok saka apa? Lah berarti dhisik endi? Ayam. Lah ayam saka apa? Lah berarti dhisik endi? Mumet kowe. Mumpung ora tekan-tekan. Wah, lungguh kowe mek goyang-goyang ya. Karena diskusi ya memang kudune lungguh. Ini ceramahnya setengah seminar. Oke, siap. Bu. Kalau langsung malih nggih, mati ping pinten? Urip ping pinten? Ping kalih. Niki urip pertama, urip ping kalih teng akhirat. Lah sing dereng ketemu mati niki. Sing aran mati niku napa? Nah, niki. Den ketemu niki. Sing aran mati niku napa? Nyawane ilang. Ya, ora ono sing salah wong diskusi kok. Nek cara dokter sing aran mati ki apa? Banyak teori tentang kematian nggih. Jawaban ben ojo angel, gampang. Sing aran mati ki apa? Sing aran mati niku ora urip. Nggih. Nggih ngoten. Nek salah nganggo teori macam-macam, sing jeneng mati berarti ora urip. Tiyang niku nek mboten urip mati. Nek mboten mati
hanya ada dua pilihan. Gitu oke? Oke. Peletakan lagi. Mas jenengan sampean arane sapa? Saiful. Pul. Kowe lahir tahun piro? Hah? 1898. Kok suwi temen tuwa temen. 1998. Berarti Mas Saiful itu urip mulai tahun 98. Gitu? Gitu? Nah, sekarang tahun 97, 96, 95 ini Mas Saiful wis urip napa durung? Urip napa mboten? Nah, nek urip, nek ora urip berarti apa? Mati. Gitu? Nggih mboten nggih? Nyambung mboten, Pak? Nyambung. Nyambung nggih. Nek ngono urip karo mati dhisik ndi? Urip karo mati dhisik ndi? Mati. Dhisik mati, Pak. Ustaz akal-akalan. Oh, tidak akal-akalan. Dalilnya ada. Apa dalilnya? Ya ayat Quran. Lihat tadi. Amat tanah nata ini wa ahyaitana. Engkau mematikan kami dua kali, menghidupkan. Yang disebut di sini apa? Mati. Ayat lain mengatakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kaifa takfurun wa kuntum amwat. Gimana kamu dulu kamu semua ini orang-orang mati. Jadi sampean itu dulu orang-orang yang sudah mati. Nek ngono mati karo urip bisa ndi? Mati. Menurut Al-Qur'an bisa mati, Pak. Ora akal-akalan kula nggih. Jadi jenengan sedaya itu bekas wong mati. Jadi sakmene akeh iki mayat-mayat hidup. Dulunya orang. Nah, berarti kematian pertama sudah berlalu. Gitu nggih. Nah, sakniki jenengan urip pertama, mati pertama wis tahu, urip pertama nggih sakniki niki. Nah, gitu. Nah, setelah itu berarti nanti jenengan akan mengalami kematian yang kedua. Gitu betul? Kapan kematian yang kedua? Ya pada saat ajalnya datang. Gitu betul? Pada saat ajalnya datang. Bu nanti Pak Semorok mau balik pidato ini. Nembe gini iki. Nembe loh. Oh, ini gara-gara disebut dokter. Orang disebut ya orang tak tok gimana. Kan ini bercanda mau. Jadi kita itu hidup dua kali, mati dua kali. Kematian pertama sudah berlalu. Kehidupan pertama sekarang ini. Nah, nanti setelah kita hidup ini, nanti pada saatnya kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan ini melalui pintu kematian. Dengan nanti pada saatnya akan mati. Akan mati meninggalkan dunia. Kenapa orang itu mati? Karena tidak hidup benar. Pinter ya. Ya, karena tidak hidup benar. Mahasiswa sih ya. Nah, pada saat nanti mati, orang ada di mana? Sama nek mati neng ndi? Di kuburan. Benar. Jadi akhirat turun tekan akhirat. Masih ada proses. Akhirat itu nanti nama juga akhir. Akhir itu berarti akhir. Ya akhir. Nah, si ono terusannya berarti turun akhir. Kuburan itu si ono terusannya turun akhir. Nah, orang-orang yang terutama orang-orang yang jahat niku Bu, sing amale niku mboten sae niku pada saat nanti sudah mati akan mengatakan begini, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak. Ana wong ki sing besok barang wis mati, ya Allah balekne kula ning donya aku arep ngamal sakake-akeh. Biyen ora gelem ngaji pengen dibalekke arep ngaji, ora gelem sedekah pengen sedekah njaluk dibalekke. Tapi Allah katakan kalla innaha apa? Kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak mungkin orang sudah mati dikembalikan lagi ke dunia. Kenapa? Karena di sana ada alam namanya alam barzakh.
Jadi orang yang mati itu semuanya ruhnya ada di alam barzakh. Sampai nek ngarani alam kubur, mergo wonge dia apa? Dikubur wis ben gampang dipaham. Padahal di duduk ya wis ora ono, orane balung nggih. Karena kita tidak tahu di mana alam barzakh. Al-Quran mengatakan di barzakh, tapi wallahu alam itu salah satu hal gaib. Tapi karena disebut oleh Al-Quran, kita harus yakin bahwa orang yang mati ruhnya ada di alam barzakh. Awet zaman Nabi Adam sampai Adam Jordan, ya sampai Adam kene ngumpul kabeh, Pak. Sampai kapan di alam barzakh? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebang, sampai dina kiamat. Tuh Pak, lah sing matine dhisik dhewe yo melasti ngentenane kesuwen ya. Ya suwe dan tidak suwe itu tergantung perasaan batin. Nggih apa nggih? Wong niku nek ngrasa seneng ya suwi kok rasane sedih lho. Nggih napa mboten? Jajal niku puno ana wong pacaran, nate semerep tiang pacaran. Nate pacaran, Bu. Ajak sini. Itu orang pacaran di pantai itu, Pak, ngobrol berdua dari jam 7 sampai jam 12. 8, 9, 10, 11, 5 jam ngobrol berdua. Ya orang kerasa suwe yo. Karena rasanya seneng, gini apa dia? Padahal sing nginceng wis pegel kabeh. Udah nginceng wis pegel kabeh, tapi sing lakoni yo ora krasa pegel. Mergo napa? Rasanya seneng. Nah di alam barzakh itu begitu, yang senang ya tidak terasa, tiba-tiba kiamat gitu saja. Tapi yang parah ya rumah sana suwi gitu. Nah jadi orang yang sudah mati itu belum sampai di akhirat, belum masuk surga, belum masuk neraka, masih transit dulu di satu tempat namanya alam barzakh. Barzakh itu maknanya apa? Barzakh itu maknanya pemisah. Pemisah atau pembatas antara dunia dan jadi ngaten nih Pak, tak gambar nih. Tapi ini gambaran tok nih. Hakikatnya wallahu alam. Kalau urusan-urusan hal gaib itu kita tidak bisa tahu persis. Ya hanya meyakini saja. Barzakh itu maknanya apa mau Pak? Pemisah. Pemisah. Orang yang sudah mati akan berada di alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun. Warok, mawi warok niku maknanya apa ya sing santri-santri. Waroun artinya apa? Hah? Di belakang. Ya. Di madrasah, di sekolah selalu diajarkan waro'a itu artinya di belakang. Kalau di depan amama, okay? Tetapi sebetulnya kata warok itu bisa berarti depan, bisa berarti belakang. Jadi wa mi waro'ihim itu iso ngarep, iso bumi. Contohnya nang Al-Qur'an ana wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ketika Nabi Khidir apa merusak kapal, lu kok dirusak kenapa? Karena nanti di depan mereka ada raja jahat yang akan merampas perahu yang bagus. Nah di depan mereka, wa kana wara'ahum, berarti warok maknanya apa? Di depan. Di depan. Bisa di depan, bisa di belakang. Wa min waraihim barzakhun, di depan kita gunakan saja semuanya. Di depan ada barzakh, di belakang ada barzakh. Di depan ada pemisah, di belakang ada pemisah. Maknanya orang yang sudah mati itu bisa melihat ke depan, yaitu gambaran surga dan neraka, tapi belum bisa ke sana karena ada pembatas, ada barzakh. Bisa melihat ke belakang ke dunia, tetapi tidak bisa kembali ke dunia karena ada apa? Barzakh. Jadi masih ada di situ. Itu di roh-roh bapak-bapak yang jenengan sedaya itu ngumpul teng alam barzakh. Nah di alam barzakh ini yang baik sebetulnya belum ada siksa yang hakiki. Kalau ada itu baru apa ya? Uang muka apa istilahnya? DP saja. DP. Yang jahat akan disiksa ya siksanya baru berupa DP. Urung siksa tenanan, tapi ya tetap loro. Sing oleh ganjaran ya urung oleh balasan tenanan swarga nembe DP. Mungkin ya silir-silir, asing, ngaten saja. Tapi itu baru DP Pak. Karena itu belum hari pembalasan ya. Seperti pasukannya Fir'aun yang jahat-jahat itu disebutkan di dalam Al-Quran. Wa haqa bi ali fir'auna
su'ul adzab an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Pasukan-pasukan Fir'aun itu, anak buahnya Fir'aun itu di alam barzakh setiap hari selalu ditunjukkan api. Naru yu'radu 'alaiha. Jadi api itu selalu ditunjukkan, tapi durung dobok. Lah sampean arep dobok gendine di ngenek-ngenek kesek wis loro urung. Ya wis loro, tapi kan durung kobok nggih. Ya timeten-meten ya sudah tersiksa. Nah, tapi nanti wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Baru setelah kiamat dimasukkan ke di alam barzakh diocot-ocot. Ya, diocot. Itu dalam barzakh. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, karena arwah kita, arwah nenek moyang kita yang sudah mati itu di alam barzakh, yang jahat belum disiksa beneran, masih baru di DP tok, diocot-ocot, sing seneng ya urung mlebu surga. Maka kesempatan kita yang masih hidup itu mendoa agar dosa-dosa sesepuh kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu. Kalau doa-doa kita diterima oleh Allah, nenek moyang kita, kakek kita, bapak kita diampuni di alam barzakh itu, ya insya Allah selamat orang situ mlebu neraka. Allahumma amin. Allahumma amin. Itulah pentingnya mengapa perlu ada acara haul. Paham mboten iki? Paham mboten? Paham. Jadi para arwah itu, makanya orang NU itu selalu mengirimkan hadiah Fatihah para arwah, karena mereka itu masih ada di alam barzakh. Orang kok terus mati bubar. Ya? Mati bubar, kubur ngono wae rasa diurusi. Ada, masih berjalan. Karena kita hidup ini perlu mempertanggungjawabkan. Gini loh badan. Urip itu kudu dipertanggungjawabkan. Sebab kita manusia hidup oleh Allah diberi ruh. Apa Bu? Apa? Ruh. Ruh. Bahasa negara apa? Roh. Roh ini kan apa? Nyawa. Bukan. Roh itu bukan nyawa. Roh itu ya roh. Nggih, saya roh dan nyawa itu beda. Ya, ini mesti lu tahu krungu. Saya krungu? Dereng. Dereng mesti lu tahu. Untung malam diterangin ini. Ruh. Jadi manusia itu ada ruh, ada nyawa. Ini beda. Iki kula kaget ngaten iki. Pernah satu saat ceramah di rumah sakit. Rakon Pekalongan itu. Ada dokter spesialis di kota Kenyatan. Ustaz, saya itu orang Islam. Saya percaya dengan Al-Quran. Tapi ada ayat Al-Quran itu yang kok bertentangan dengan ilmu kedokteran. Loh, apa kan? Itu kata Al-Quran itu kan apa? Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidi. Ketika manusia itu sudah sempurna, kemudian ditiupkan ruh, ya kalau kan? Anak cara riwayat hadis niku ditiupkan ruh usia kita, usia 4 bulan, you know, okay? Maka ada tradisi kita, tradisi apa? 4 bulan. Ngapati. Kenapa ada tradisi ngapati? Karena pada 4 bulan itu ditiupkan ruh. Qur'ane yo idza sawaituhu, ketika sudah sempurna wa nafakhtu fihi min. Lah niku jare dokter tak kok ngaten, Pak. Piye Pak kok ruh itu baru ditiupkan usia 4 bulan? Padahal yang namanya janin, yang namanya bayi itu ya sudah hidup sejak kecil, sejak dari sperma. Sebulan, 2 bulan ki wis ora. Lah nek ora urip urung ana royo. Ora gerak, ora dadi gede, mesti enggak jadi bayi. Gitu nggih? Nggih. Gitu nggih? Berarti janin itu awet sebulan 2 bulan pun urip napa dereng? Yo sampun. Lah nek ora urip yo ora iso berkembang, mati, metu ke kuburan. Nggih napa mboten? Bagaimana Al-Quran mengatakan 4 bulan ini? Oh, kuwi to. Aku jawab ngaten. Iku ora Quran sing salah iki, Pak. Iku sing salah iki. Ora teori kedokteran sing salah. Sing salah iki jenengane sing gagal paham makna ruh. Dokter gagal paham. Itu dokter spesialis. Spesialis gagal paham. Ini masalahnya jenengan gagal paham memahami makna apa? Ruh. Ya karena jenengan katakan ruh itu dianggap sama dengan nyawa. Ya seperti itu jadinya.
Ya yang namanya janin itu dari bayi, dari sperma, Pak. Sperma itu sudah hidup, pati-pati urip berarti duwe nyawa. Ya wis awet bayi, awet sebulan punya nyawa sudah. Tapi baru ditiupkan ruh pada usia 4 bulan. Kalau begitu ruh dengan nyawa itu beda. Bedanya apa? Ruh itu yang menyebabkan manusia hidup. Energi kehidupan itu nyawa itu yang menyebabkan manusia hidup. Energi kehidupan itu adalah nyawa. Wong ini isih duwe nyawa berarti urip. Nah orang duwe nyawa mati, awake rusak, yo jantungnya pecah, nyawane hilang, mati, nyawane hilang. Nyawane hilang mati, tapi ruhnya hilang apa enggak? Tidak, ruh kembali ke alam. Itu adalah badan roh kali nyawa. Ruh inilah yang harus mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Mulanya ayam itu gak ada roh napa mboten? Bu. Ayam gak ada roh napa mboten? Ayam gak ada nyawa mboten? Gak ada roh mboten? Mboten. Ayam itu hanya punya apa? Nyawa, tidak punya ruh, tidak dihidupkan ruh. Makanya yang namanya ayam pagi-pagi memperkosa ibunya tidak dosa. You know betul? Karena tidak punya ruh, hanya punya nyawa. Mulane nek sampean pengin perkosa wong ora dosa dadi yo ayam. Yeah. Nah kita ini punya ruh Pak, jadi segala perbuatannya harus dipertanggungjawabkan. Nah ruh kita itu akan keluar dari jasad kita 2 kali Pak. 2 kali. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ruh itu akan keluar dari jasad kita, 1 pada saat kematiannya, yang kedua pada saat kita tidur. Jadi menungso niku nek sare rohnya medal. Gini betul? Kalau wau sanjang yang menyebabkan manusia itu wajib ini wajib itu, kalau begini dosa gara-gara duwe apa? Ruh. Lah nek isih turu rohe metu. Berarti wong niku nek isih turu ora kewajiban apa-apa. Ana wong sik turu kok merkosa tanggane ora dosa. Tapi turu tenan lho ya. Aja apen-apen. Sampeyan turu karo kancane mulai ceplak karo metu geni. Yo ora dosa wong jenenge. Ana wong turu jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jam 9 awan ndeken tangi ora salat subuh. Dosa mboten? Mboten, Pak. Sing enggak dosa asal betul-betul tidur. Sing gawe dosa kan wis krungu adzan turu maneh. Itu sing gawe dosa. Coba lihat kitab-kitab fikih A'dzarus Shalah apa an-nauman turu niku utur mboten. Karena apa? Orang tidur itu ruhnya keluar. Cuma fayumsikul lati qadha 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Kalau yang mati rohnya keluar, ditahan oleh Allah, ditaruh di alam barzakh. Kalau yang tidur nanti akan dikembalikan sampai pada batas ajalnya datang. Jadi kok nek nglilir ya urip meneh, ya makin sik urip. Karena roh itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan. Yang ada kehidupan dengan kehidupan itu namanya apa? Nyawa. Ya roh ucul ki manusa sing utuh urip Pak ora kok nglilir balik ning maneh. Makanya orang tua kita dulu itu kadang-kadang ngomong gini, anak bocah lagi turu aja dicoret-coret. Ya, bukan apa? Nyasar. Rohe orang balik, orang paling nyasar, gitu. Itu artinya orang tua kita itu ngerti kalau orang tidur rohnya keluar. Salahnya nyasarin itu, rohnya orang bakal nyasar. Masa roh saya pun mau bergonyong, yang mau. Di kerugubi karung juga nggak bakalan nasar, Pak. Itu jenenge salah tapi ngerti tapi salah gitu ya. Jadi orang yang sedang tidur itu ruhnya keluar. Tapi pada saat bangun akan beda dengan orang yang ajalnya sudah datang, ruhnya keluar dan ditahan oleh Allah. Ditahan, ditempatkan di satu tempat namanya alam apa?
barzah. Dan disitulah manusia harus nanti mengalami perjalanan berikutnya. Berarti nanti nek jenengan wis mati, itu jenengan mati kematian yang kedua. Lalu berarti wong nek mati dikubur sudah bakal mati meneh. Nggih napa nggih? Tapi hidup baru satu kali. Berarti nanti setelah di alam barzah akan hidup lagi. Sampai kapan? Walu fi khafisur. Apa ditiupkan apa? Sangkakala. Faso'ikoman fis samawati wa man fil ardh. Maka semuanya akan mati. Illa man sya Allah. Kecuali yang tidak mati. Yang tidak mati siapa? Ya yang niup trompet. Lah masa sing niup trompet malam-malam mati. Ora tekan. Sama mana? Sing nyabut nyawa, oke? Itu ora mati, tapi setelah itu mati juga. Jadi nanti semuanya mati. Nah, semuanya mati. Nah, setelah semuanya mati, tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Maka akan ditiupkan sangkakala yang kedua. Kalau sudah ditiupkan sangkakala yang kedua, maka semuanya akan hidup. Nah, itu kehidupan yang kedua. Berarti mati wis ping pindho, urip wis ping. Nah, sing terakhir niku urip, sing dhisik mati, urip, mati, urip. Lah wis ping pindho kabeh, tinggal apa nasib kita. Urip terus wis, Pak. Wis ning nang swarga ya nang swarga, sing ning neraka ya ning. Sudah tidak ada kematian lagi, sudah hidup. Paham lho, Mboten? Paham. Nah, jadi tangi kabeh mak bedunduk itu. Pokoknya walau alam ya. Betul-betul sama kata Quran begitu. Pokoknya nanti bangun semua. Nah, setelah bangun semua, nanti orang semuanya akan digiring ke satu tempat namanya apa? Nah, satu tempat namanya mahsyar ya. Faidahum bisahiruh, sahara, ayo padang yang sangat luas. Nah, di situ nanti ada pertimbangan apa? Amal baik dan kini tak terangke isi dawa Pak. Tekanan kau menuju sirat nggih. Kok iso-iso tekan esuk. Nah, mulane wis untuk hal ya sak ngono wae nggih. Terusane kapan nek dendam rene nek. Nggih. Karena nanti kupas itu malah kok ngantuk ibu-ibu kedawan nggih. Ah itu Bu. Jadi kenapa kembali lagi kepada inti? Kenapa kita memerlukan haul? Karena masih diharapkan doa dari orang-orang yang masih hidup ya kepada orang yang sudah mati, karena mereka masih berada di satu tempat namanya apa? Namanya apa? Barzah. Lah maka disinilah perlu doa dari yang hidup. Kalau yang orang alim, para kiai yang mendoakan banyak Pak. Murid-muridnya dondongake gitu mboten. Lah sing model awak-awakan iki sing ora duwe murid ora duwe santri kula panjenengan iki kira-kira sing ndongakna sapa? Gitu mboten. Ya makanya salah satu usaha kita harus mencetak anak yang Bu. Kepengen mboten gadah lare saleh? Pengen mboten? Yakin? Ari ditawani anak soleh siji karo ayam 100 ngendok kabeh milih ndi? Dene ayam soleh. Anak soleh karo ayam 100 milih pundi? Ayam soleh. Anak soleh karo ayam 100 milih pundi? Anak soleh nggih. Yakin? Swear. Swear apa ya? Song. Ya. Ya. Coba dibuktikan nggih. Kira-kira sakniki upamane sore-sore ibu-ibu anaknya belum pulang, masih main nggih, durung sholat asar, durung ngaji TPQ, orang ngaji dinia sampai wis sore. Anake pada bae durung balik. Ayame pada bae durung wis arep malih sing digolek ndi. Kok jam bolak-balik to. Mau jare milih anak soleh. Pada bae durung balik sing digoleki ayam soleh. Ini namanya ndak konsisten, Bu.
Nah, kalau pengen anak soleh itu mestinya harus konsisten, harus tanggung jawab, harus prihatin. Ajak kalah karo ayam. Ayam diprihatin kalau pengen duwe anak yang netes. Apa bahasa mriki, Pak? Netes. Netes. Hah? Netes. Netes ya? Mecah. Mecah ya. Ayam itu ketika punya anak ya pinginnya seperti induknya itu. Anak suwiwine, anak apa nih? Jeger, anak mak sikile macam-macam. Tapi apa yang terjadi Pak jenengan ini filosofi mawon gitu. Ketika ayam itu sudah mencoba ingin punya anak, ngeden barang metu apa yang keluar? Bunder keluar lakan dase laka sikile. Endok sih. Nggih to mboten? Coba jenengan bayangkan seandainya jenengan hamil tiba-tiba yang keluar bulat seperti itu. Stres apa mboten? Stres. Ayam ini nggih stres apa? Kawinan ayam. Loh iya, coba lihat ayam begitu lihat itu lihat, masya Allah, bisanya anaknya yang kayak ini. Laka suwi, laka cucu pipri ya rinotol iya. Makanya ayam itu ya langsung protes, jerit itu roh anaknya itu gak sama, anaknya beda ayam langsung. Ora cocok. Oh iya. Ora cocok. Ora cocok. Ora cocok. Apa lu mune? Ora cocok. Ora cocok. Ora cocok karo winginge, ngene lho kan. Bisa anake. Betok-betok. Ora cocok. Akhirnya ayam iki ya wis ora apa-apa anak pertama. Muga-muga sing nomor 2 cocok kayak nyong kayak ini lah ya anak suwi. Besok muka tarangan maning siap. Barang nomor 2 metu izin utuh pancane kendhok nggih. Ditelok ora cocok maning. Yen jeret maning ora cocok. Ngene mboten kaya bareng gendong ngaten mboten? Nggih. Coba nanti diperhatikan. Makanya kadang-kadang hari ketiga itu ayam ini stres. Ini tak kok ora cocok, ora ditokna kok enggak. Ayam itu ora mendok-mendok, Pak. Tapi stres, muter-muter kampung kalau tulung-tulung apa bengok-bengok ngoten. Kotok. Nggih. Ora mendok-mendok. Biasane jam 7 wis ngendok, jam 10 durung. Wah, ibu-ibu biasanya gantian stres. Terus ayamnya ora ngendok-ngendok terlambat bertelur itu terus anake juga lele. Kayak ayamnya cekelen doyan. Urung ngendok-ngendok jam 10. Coba buaya dicekel, ora trimo dicekel terus dikurek-kurek. Enten apa mboten ngeten? Enten. Liyane nggih dugi mriki. Kudu monggo. Sakit tahu. Masa sing ayam dikurek-kurek lara. Lha ora nganti jajan sampeyan. Iya bener. Wah, digoreng-goreng gitu. Tapi Bu, begitu anaknya sudah 16 ini, ya, anaknya sudah 16, nggak ada yang cocok, ayam tidak putus asa. Tidak putus asa. Ya, bener. Tirakat, apa tirakat? Prihatin. Prihatin, puasa. Bagaimana caranya anakku Ben netes biar menjadi ayam sejati. Ayam itu berani prihatin puasa pirang dina Bu. Selikur kita kok bisa apal. Ayamnya akeh apa? Tukang ngudek ya ayam nggih. Ya, ini ayam itu prihatin, berani puasa 21 hari demi anak ben apa? Netes. Bu, jenengan nanti pernah puasa 21 hari demi anak ben netes. Mboten nate nggih? Berarti kalah karo ayam. bisane kalah karo. Makanya perlu keprihatinan. Hari bengi ndonga nggih. Tutup banget. Bu. Jenengan kalau malam nek dalu tangi napa mboten? Tangi mboten? Napa? Ya Allah.
Anak dijak dongeng tenanan kok jawabnya ngabur ya. Dijak dongeng tenanan bangun nguyuh. Iki nguyuh dikandak-kandak nang pengajian. Bukan si tahajud. Nguyuh. Hari nguyuh rasa diwadolan yang kene. Anak kelima bengi-bengi tangi kok tur. Kacau ini kacau, okay? Harusnya prihatin, okay? Setiap malam dia bangun. Donga, jaluk. Orang sana gue bahasa Arab, Gusti Allah paham kabeh. Bahasa apa mau jenengan saged nggih. Allahumma ubat bisa mangan bisa ngliwat anak sehat ora tau mumet. Kayak gue dikenal ta. Ya donga apalah sing penting jaluk anaknya ben dadi anak itu namanya bentuk keprihatinan. Ini saya tahadus bin nikmah Pak. Ibu saya itu dulu ahli sholat tahajud. Anaknya 9, saya nomor 7. Anak 9 itu setiap malam ditangisi Pak. Ibu saya itu kalau nangis setiap malam. Wah, saya lihat sendiri Pak, karena dulu itu kalau liburan pondok ya, liburan pesantren saya pulang ke rumah itu, dulu hobi saya itu setiap malam kalau di rumah itu hobinya nonton layar tancap. Ngerti saya tancap? Apa layar tancap ini apa jenenge? Layar tancap nggih. Zaman dulu kan saiki mboten enten layar tancap nggih. Zaman riyen niku kan enten apa jenenge? Layar tancap. Oh nggih. Nah, itu hobi setiap malam saya nonton layar tancap. Nah, setiap pulang nonton layar tancap itu, saya lihat ibu saya lagi nangis. Anak 9 itu disebut satu-satu. Setiap malam. Ndongakna anake kabeh nangis-nangis. Jadi setiap malam bagi-bagi tugas. Ibu saya tugasnya sholat tahajud, saya tugasnya nonton layar. Kalau kena jajan. Iya. Pulang. Tapi saya yakin itu barokahnya doa ibu saya tiap malam Bu. Anak 9 itu sakniki dadi uang kabeh. Ya iya. Ibu tenan ora sing dadi wedhus kok. Dadi uang kabeh. Ya tegese ora ketan cilikan pada kanggo ning masa. Kados kula niki elek-elek kok kanggo kok. Yo kagum jenengan wae ngundang lah. Ini keprihatinan orang tua. Apalagi zaman sekarang itu sudah repot sudah. Anak-anak kita itu kan mudah apa? Bahasanya cah itu mudah terkontaminasi oleh virus kota apa orang kota, desa kota pada baik. Iya virus asalnya kok kota ya. Virus dari luar melalui medsos, media sosial. Gimana kita susah Pak sekarang itu mengkontrol anak-anak itu. Beda dengan zaman dulu yang namanya Gembong ulun. Gembong. Iya gembong. Gembong apa gembong? Gembong itu zaman dulu apa? Boro-boro HP, TV lakas sing duwe ya. Paling lurae. TV-nya cilik hitam putih. Sing nonton sak kampung. Iya. Nontonnya baru hitam putih. Manggone apa? Aki. Kalau filmnya apik, akine entong. Ingat kan? Zaman dulu hitam putih, tapi penuh yang nonton. Sekarang nggak ada anak-anak kita mau nonton TV hitam putih, ya. Aja maning anak jenengan purun nonton TV hitam putih, maling nih beli-beli nyolong ya. Lha jenengan sing gadah TV hitam putih cendelane buka, maling ngeroke ya jare maling ya hitam putih. Dilirik kok karo maling ya, Pak? Ya, hitam putih. Kalau maling ditinggali surat, sorry bro, hitam putih enggak laku. Ini maling nganyang itu. Terus sampeane mbok balesin emang gak pikirin. Ya. Ini dulu sekarang setiap rumah ada TV. Oh, setiap rumah, setiap kamar. Nggih. Ora terima TV ditambah
HP. Anak-anak mau baca pelajaran, mau baca Quran ya males tiap hari bacanya WA, Instagram, apa lagi? Facebook, TikTok. Ibune katrok ora pengalaman dabusi karo anake. Le kowe kok bendina macane WA terus ki ora maca pelajaran tapi macane WA terus WA ki ngopo to? Ora anake dabusi WA ki ku waosan Al-Qur'an. Mongkone terus mantep-mantep. Oh ya wis terusno WA-anmu ya. Ibune dihapusi. Semua yang ada di dunia ini bisa diakses. Makanya kalau saya lihat itu, kota dan desa itu sekarang sama. Saya ini pernah ceramah di ujung tempat yang sangat pelosok, pojok akhirat. Saking pelosok ya. Di bawah langit sedikit. Jalannya susah melewati hutan. Tapi pemudanya gayanya enggak beda dengan orang-orang Belanda itu. Sekarang orang desa-desa ini gayanya kayak orang Londo. Pemuda-pemudanya pakai anting sebelah. Enten badan. Kalungan. Celana kalungan. Enten mriki. Enten badan celana kalungan. Betul. Bocah teka. Di foto. Keren kan? Nah, ini sekarang. Bedane tiru siapa ya tiru TV. Bedane nang TV kalau ngapik-apik duit akeh ya. Kancane sampean ora ndek kalau ngapik ya tali sepatu. Sing penting gaul. Ya ini fenomena. Yang perempuan ya sama. Itu anak-anak cewek, gadis-gadis sekarang itu kadang-kadang anak usia 19 tahun, 20 tahun. Nah kok nek dolan iki nganggone kaos adine. Kaosnya bocah 5 tahun dianggo bocah 19 tahun ya ngapret kabeh. Anak Gunung Slamet jalan-jalan. Kaosnya ketat, androke cekak dhuwur. Dengkul nggih, mboncenge apa? Brongkang. Iya. Lha kula sering sumber rebu kadang-kadang arep pengajian kula nggih wis ngaten niku. Kula niki nek wis nganggo jubah nganggo pici ngaten kan kaya kiai. Kaya. Elok kaya ki apa? Kaya ustaz. Seperti ustaz gitu. Sebab kula ki jare tiyang ngen kula ngalung usus. Ngerti ngalung usus? Ngalung usus iki madan pantesan. Arep dinggoni jubah ya pantes. Kayak ustaz, ada digoni capek kayak gini ya pantas. Perapatan ngamen, ya pantas pak. Pulau pantas. Enggak, lah pulau nak dijejernya kali artis bu, ada dijejernya kalau artis, buatan teben. Perek. Jejerna. Iya, ada dijejernya apa? Perek. Saya itu mau ceramah begini. Disalib bocah perawan bonceng emplengkang lho. Ngarti plorotna bokonge menganga. Bokong dipura kudele mencila. Coba bayangkan di depan saya Ekta. Padahal saya pakai peci, pakai jubah. Nah saya pakai peci, pakai jubah, tapi kan kulo normal Pak. Ya bingung pada Pak. Iki primen tak delengna jare dosa, ora tak delengna. Iki aja jadi provokator. Punya mubadir. Celengane katon. Iya. Yang saking bingungnya itu melek siji merem siji. Ya jauh tak merem. Astagfirullah tapi mendelek banget. Nah, jadi sekarang ini sudah luar biasa kabarnya. Makanya kalau ibu konsisten ingin punya anak soleh, ya harus prihatin. Kita berpikir nanti kalau saya mati itu nggak mungkin dihauli ini, karena saya bukan tokoh, saya bukan kiai, saya bukan apa. Siapa yang akan mendoakan saya? Nah, untungnya jenengan kita di wong NU, bahkan kadang ono haul masal kirim arwah ya. Ada orang di wong NU siapa sih mbak mikiri? Kena oke, kena oke. Nanti wong NU itu sing dipikiri, sing diurusi orang wong urip, wong mati itu diurusi. Dan yang ngurusin wong urip karuan kadang-kadang ada kepentingan, gitu oke? Dan wong mati kan wis ora ono kepentingan.
Apa sampean ngurusi ngirim Fatihah karo wong mati engko ben wong mati terus ngirim sarung Samarinda. Ya ora, tapi nek ibu-ibu ngirim tanggane lontong ayam kan kadang-kadang ada harapan lain gitu loh nggih. Nah, itu kan punya kepentingan. Kalau sama orang mati kan kita nggak punya kepentingan. Nah, itu kita tradisi haul itu harus. Karena apa? Yaitu memang posisi manusia itu masih di alam. Jadi harus didoakan, terus harus didoakan. Nah, kasihan orang-orang yang mungkin tidak ada yang mendoakan bareng-bareng seperti ini. Jadi makanya nanti ke depan bukan sekedar haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi juga mungkin haul masalah. Gitu mungkin untuk mendoakan arwah-arwah nenek moyang kita yang lebih sudah berangkat lebih dulu. Nah, nanti kita akan semua pada saatnya nanti akan apa? Meninggal. Ada kubu mangke bu, rawes nang akhirat nanti. Menusanya kumpul tenaga. Konon katanya matahari itu ada di atas kepala gitu mungkin. Ibu orang-orang panik. Maka orang itu mencari pimpinannya masing-masing. Seluruh pimpinannya dewi-dewi. Matahari itu sampai pada keringat. Meskipun itu matahari tidak tahu matahari. Kan mataharinya yang di dunia ini sudah rusak lah ya. Sudah idza syamsu kuwirat. Nah, tapi kok ada riwayat ada matahari lagi ya. Wallahu alam, Tuhan gampang saja bikin lagi mungkin. Ya wallahu alam ya. Tapi yang ada matahari. Ini orang panik, keringatnya sampai ada yang sampai. Tutup ada sampai. Nah, semua berkutuk datang ke Nabi Adam. Minta agar Nabi Adam itu mendoakan diangkat matahari ini. Ternyata apa yang terjadi di padang mahsyar itu, Nabi Adam tidak berani apa-apa. Saya nggak berani berdoa karena saya punya dosa. Saya pernah salah. Saya pernah makan buah terlarang. Jenengan ngarani buah apa? Buah yang orang bilang buah khuldi. Ya. Buah apa aslinya apa jarene iblis namanya buah khuldi. Jare sapa? Jare iblis. Iblis yang ngomong hal adulluka ala syajaratil khuldi. Itu iblis yang ngomong buah khuldi. Kalau Allah menyebutnya apa? Hadhihi syajarah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini ya. Pohon ini, lembu pohon ini namanya apa enggak ngerti. Tapi iblis datang hal adulluka ala syajaratil. Iblis ngomong ini buah khuld iki maknane langgeng. Kowe nek mangan buah langgeng kok dadi langgeng nang swarga. Ngapusi. Berarti aslinya iki dudu buah khuld. Lha kok Pak lha aku ora ngerti. Itu masalahnya terus itu kan. Ya, nggak ada keterangan. Ya adanya iblis memberi nama buah apa? Ya daripada bingung namanya yang sesungguhnya apa nggak ngerti ya wis lah melok iblis itu. Ada melok iblis. Ini buah apa? Buah khuldi itu karena iblis. Dalam Al-Quran diceritakan begitu. Mangane piro? Wis wallahu alam lah pokoke mangan. Ya, cerita Israiliyatnya berkembang katanya Nabi Adam makan satu jadi apa itu? Ini cakut. Nah, Ibu Hawa makan dua. Lalu dadi napa aku ora patek memperhatikan. Ora sampe golek ibu. Tutupe. Iya. Aku sing ngomong malah telu, Pak. Telu, Pak, sing siji pecah ning isor apa meneh. Dia pecah. Wah, alam Israiliyat jenenge. Yang jelas intinya Nabi Adam tak berani karena apa? Pernah merasa berdosa. Padahal Allah sudah maafkan itu. Tapi Nabi Adam merasa tak berani. Nabi Nuh enggak berani. Sampai Nabi Ibrahim dan Khalilullah dengan kekasih Allah mintalah kepada Allah agar matahari ini diangkat. Apa bilang Nabi Ibrahim? Saya nggak berani, saya pernah dosa sekali. Aku tahu ngapusi. Tahu ngapusi pisan bu. Padahal ngapusi untuk kebenaran. Ketika ditanya siapa itu siapa yang menghancurkan apa? Berhala. Nabi Ibrahim aja. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ya sing paling gede, padahal paling gede iki awake dhewe. Tapi Namrud salah paham, dikira berhala sing paling. Nah, itu gaya bahasanya Nabi Ibrahim. Itu saja sekali-kalinya itu Ibrahim merasa berbohong, takut tidak berani berdoa.
Jadi Nabi Ibrahim itu ngerasa tahu ngapusi pisane wedine por karo Gusti Allah. Lha jenengan bendina ngapusi kok tenang-tenang mawon. Jaluk surga mana? Jaluk surga mana? Jaluk surga suatu Firdaus juga hisab. Ini Nabi Ibrahim nggak berani. Akhirnya apa? Pada saat itu datang kepada Nabi Musa nggak berani. Aku rawani, aku tahu ngaplong wong lewat mati. Yo rasa ngojo lah tapi kelewat mati. Nah, nggak berani semua. Nabi Isa pun tidak berani, meskipun tidak dijelaskan alasannya, tapi Nabi Isa nggak berani. Sampai akhirnya datang kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah, Rasulullah yang berdoa kepada Allah, matahari diangkat. Begitu matahari diangkat lumayan kan? Lumayan, sudah mulai tenang, maka dimulailah penghitungan amal. Ono sing terima buku catatan sebelah kanan, ono sing terima sebelah apa? Mulai penghitungan amal. Nah, ketika penghitungan amal ya sudah Allah. Iya Pak, toko suci Allah alam sudah, kita nggak usah berpikir. Yang jelas Allah sari'ul hisab, maha cepat hisabnya. Allah alam bagaimana teknisnya. Orang sambil pikir teman-teman ya. Wong itu barang gue apa-apa, gue perhitungan amal. Nah, setelah perhitungan amal selesai, disuruh jalan semuanya. Yang sudah jalan ke swarga. Nah, ada apa? Ada surga. Tapi untuk sampai ke surga itu melewati jembatan yang disebut dengan Sirat. Jenengin apa Bu? Jenengin apa? Sirat. Sirat. Itu Siratul Mustaqim. Tapi apa? Sirat. Beda sirat dengan Siratul Mustaqim. Beda Siratul Mustaqim itu kan Fatihah itu ihdinas Siratul Mustaqim itu urusan. Ini beda. Wa in minkum illa waridha sirat. Sirat itu jembatan. Nah, kon lewat, yang kono sing tiba, ono sing apa macam-macam. Nah, baru setelah lewat situ macam-macam. Dengan gayanya, dengan amalnya masing-masing, manusia semua disuruh lewat apa? Sirat. Nah, lalu ketika sudah selesai dari sirat itu apa? Apa yang terjadi setelah sampai di sirat? Ya, inilah yang insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Aduh, bersama. Sampai beri gumawan Bu ya. Sampai gumawan ojo kata-kata sebab ini pun jam 11 sesuk subuh jam pinten Bu? Jam pinten subuh? Jam sekawan nggih. Maka kalau ini jam 11 jenengan tuwingi kok jam 12 hanya punya waktu tidur 4 jam. Lah kula malah luwih cepet maneh iki Pak. Oleh karena itu saya tidak usah lama-lama ngaten nggih. Nah, pesan kula mangke nek enten sing ngundang kula maneh niki gelar-gelar niku aja diterapke, Pak. Nggih. Jare apa dokter apa barang niku mboten usah disebut. Mangke nek gelare niki mboten disebut, kula ngomong niku koplak, Pak. Ngertos koplak? Ya kaya umumnya mubalek panggung niku. Isine guyon lucu beres. Saya tidak punya beban moral ya. Apa nek ditulis ngaten niku saya mau koplak-koplak itu untuk isin Pak. Mosok dokter kok pidatone napa? Koplak gitu. Akhirnya ya separuh-separuh kan tadi. Jadi sesuk mana ibu-ibu nek ngundang pengen sing lucu, wis pokoke sampean ya roni. Engko mangke metune padha karo sing lucu-lucu. Nah insyaallah saged kula lucu. Wong kampung kan senengane sing apa? Sing lucu. Bali piye isine ngajine wis rame, lucu ya ini. Nah yang seperti itu saya payu sakniki Pak. Jadi yo masyarakat tambah bodoh, mubalake ya ora butuh sinau. Wis sing penting lucu kan apa? Laris. Nah, jadi sisa bab goblok bareng-bareng. Anehnya mubalaknya menikmati seperti itu. Aduh, lagi repot katanya nggih. Nah, ya mudah-mudahan kita semua selalu dapat bimbingan Allah Subhanahu. Dengan cerita saya tadi, Rasulullah ternyata di antara para anbiya wal mursalin tetap orang yang paling hebat, maka kita bangga menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.